Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala macam nikmatnya kepada kita. Kesempatan yang Allah berikan, nafas yang Allah berikan adalah suatu nikmat yang luar biasa besar yang tidak bisa kita hitung dengan apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadikan umat yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya umur kita, usia kita, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang ketika kita masuk di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Senantiasa kita baca doa tersebut dengan harapan bahwa kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah di dalam. Dan alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua sekarang berada di bulan suci yang kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah adalah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah memberikan kasih sayang khususnya kepada kita yang diseru di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita adalah orang-orang yang beriman, yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa seluruh ibadah yang kita laksanakan itu adalah untuk kita semua, kecuali satu, yaitu ibadah shaum, puasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis disampaikan, kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi. Yang artinya sesungguhnya seluruh amal ibadah anak cucu Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali Ramadan. Karena Ramadan hanya Allah lah yang berhak untuk membalasnya. Allah yang Maha mengetahui berapa besar pahala yang diberikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan menjadi satu ibadah atau satu waktu yang Allah berikan kekhususan, keutamaan? Karena di dalamnya orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan mampu menjaga berbagai syahwat, berbagai nafsu yang Allah berikan secara fitrah kepada manusia, mampu kita tahan, mampu kita kendalikan di bulan Ramadan. Sehingga layaklah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan. Dan bulan Ramadan memiliki keutamaan, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat, serta setan-setan dibelenggu. Kenapa? Tidak ada peluang kita untuk melaksanakan maksiat di dalamnya bagi orang-orang yang beriman tentunya. Atau di dalam hadis yang lain, idza kana awwalul lailatin min syahri ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa yunadi munadi
Ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla laila. Yang artinya, apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga tidak ada satupun yang ditutup. Dan seorang penyuruh menyuruhkan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan yang demikian terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Keutamaan Ramadan sangat besar sekali bagi kita selaku orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah di dalamnya, melaksanakan berpuasa, sholat, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah yang luar biasa. Ibadah sunnah serupakan pahalanya dengan ibadah wajib. Apalagi ibadah wajib, berlipat-lipat pahalanya, yang Allah saja yang Maha mengetahui berapa balasan pahala untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khusus untuk orang-orang yang berpuasa dijamin ada satu surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis disampaikan, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Dari Sahal radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Luar biasa, subhanallah. Allah memberikan satu keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Allah sediakan satu pintu surga yang namanya ar-rayyan. Apa itu ar-rayyan? Ar-rayyan itu dikatakan di dalam hadis yang berikutnya, inna fil jannati baban yuqala lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Yang artinya, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang-orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Dan nanti orang-orang yang berpuasa akan disuruh, mana orang-orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang-orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka tertutuplah. Dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Masya Allah, ar-rayyan, satu pintu surga dari 8 pintu yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Surga ar-rayyan adalah surga yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang biasa berpuasa, bukan hanya bulan puasa Ramadan, ya, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Ibadah-ibadah puasa sunnah dia laksanakan. Maka orang-orang tersebut berhak untuk masuk ke dalam surga ar-rayyan. Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda al-ifthari wa farhatun 'inda liqa rabbih. Yang artinya, bagi orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yang pertama adalah farhatun 'inda al-ifthar. Kita melaksanakan ibadah puasa, betapa senangnya ketika waktu maghrib sudah tiba. Satu hari kita melaksanakan ibadah puasa, ketika tiba waktu maghrib, luar biasa, subhanallah, masya Allah. Allah memberikan kepuasan, kesenangan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa rabbi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah menjanjikan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan bertemu dengan wajahnya pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, yang artinya dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya dengan kekhususan dan keutamaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang khusus Allah pilih untuk orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah yang di dalamnya pahala semua dilipat gandakan. Pahala dari ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengisi ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Yang kedua, mari kita tinggalkan maksiat. Maksiat apapun, maksiat yang kita lakukan. Maksiat dari penglihatan, pendengaran, ucapan, tingkah laku. Mari kita tinggalkan. Kemudian kita sibuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya, karena usia kita, hanya Allah lah yang tahu. Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mari kita laksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa kita bacakan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pengampunan kepada kita. Selanjutnya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridhonya lah insyaallah kita masuk ke dalam surganya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah hukum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.